Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deborah Saurina. Kali ini kita akan membahas mengenai materi energi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran di materi kali ini adalah: pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai fenomena energi dan perubahannya. Kedua, peserta didik dapat mengaitkan fenomena-fenomena energi dan perubahannya dengan keterampilan pada bidang keahliannya secara tepat dan penuh tanggung jawab. Berikut adalah peta konsep materi kali ini. Pertama, kita akan membahas mengenai energi, di mana energi ini memiliki berbagai macam bentuk ya. Dan energi juga bisa mengalami yang namanya perubahan. Nah, hasil perubahan atau perpindahan energi tersebut adalah usaha, di mana usaha ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Kita masuk ke definisi energi. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Ada sebuah mobil, kemudian di sini ada kincir angin dan juga ada matahari. Energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, berikut adalah contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku. Gitu. Kalau misalnya nih kita baca buku, kita pasti butuh energi kan? Gitu. Kalau misalnya kita nggak punya energi, maka kita nggak akan sanggup nih duduk kemudian membaca buku gitu ya selama beberapa waktu gitu. Yang kedua, ini adalah gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Sama ya, mengayuh sepeda juga membutuhkan energi. Nah, dua anak ini memperoleh energi dari mana? Iya betul, dari makanan yang kemudian diproses dan digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan. Ya, berikut adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu suatu benda. Energi panas ini bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari berbagai macam sumber dan menjadi energi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini. Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti nggak bisa lepas dari yang namanya listrik ya. Jadi energi listrik ini adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi abad 21 sekarang ya, di mana semuanya terintegrasi dengan teknologi dan teknologi tidak bisa dilepaskan juga dari energi listrik. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda yang jika diaktifasi bisa menghasilkan energi yang lain. Yang keempat ada energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda pada tempat atau kedudukan tertentu. Dan yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerak atau kelajuannya. Gitu. Jadi kalau potensial bergantung sama kedudukan, misal bergantung dengan ketinggian ya, makanya rumus energi potensial itu adalah M kali G kali H. H itu adalah ketinggian bendanya. Sedangkan energi kinetik ini bergantung pada kelajuan. Gitu. Maka kita punya rumus energi kinetik adalah setengah dikali M kali V pangkat 2. Nah, hukum kekekalan energi, jadi energi yang kita miliki sekarang gitu, yang kita manfaatkan ataupun yang kita keluarkan, itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Gitu. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkannya, ya. Tapi energi itu akan selalu ada dalam alam semesta. Jadi energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak pernah musnah ataupun diciptakan. Nah,
berikut adalah contoh perubahan energi. Kita lihat nih, gambar yang pertama di sini ada gambar apa? Ya, ini ada gambar kincir angin ya. Kincir angin yang kemudian dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini mengalami perubahan ya, dari energi kinetik berubah menjadi energi listrik gitu, dari angin kemudian berubah menjadi energi listrik, di mana energi listrik ini yang kita manfaatkan di berbagai kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat gambar yang kedua, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Bisa kita lihat di sini ya, dari coal. Coal itu adalah batu bara, kemudian diproses sehingga menghasilkan panas. Panas ini yang nantinya akan menjalankan turbin atau generator sehingga menjadi energi listrik gitu. Jadi di sini prosesnya panjang, dari coal atau batu bara ya, energi kimia berubah menjadi energi panas, kemudian panas berubah menjadi energi kinetik menggerakkan turbin, kemudian dari energi kinetik ini menghasilkan energi listrik gitu. Jadi perubahannya panjang ya, dari kimia ke panas, kemudian kinetik, lanjut ke energi listrik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, energy and human life. Jadi dalam tubuh kita sendiri pun itu juga terjadi perubahan energi ya. Nah, kita sebagai manusia makan ya, tentunya setiap hari kita makan gitu ya. Makanan tersebut menjadi energi kimia yang selanjutnya diolah menjadi energi panas. Gitu. Nah, dari energi panas ini nanti berubah lagi menjadi energi kinetik dan energi lainnya yang kita lakukan untuk berkegiatan sehari-harinya. Jadi di dalam tubuh manusia sendiri pun itu terjadi proses perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Contoh berikutnya adalah apa nih? Lampu ya. Lampu, pasti di setiap rumah kita tuh punya lampu. Nah, lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya gitu. Jadi dari tadi ya, listrik yang dihasilkan oleh proses-proses sebelumnya kemudian diubah lagi nih, dari energi listrik diubah menjadi panas dan energi cahaya gitu ya. Tentunya sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita. Nah, ini juga ya, ada kipas angin pun sama, mengubah energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Tapi di sini energi geraknya itu lebih dominan ya dibanding energi panas gitu, maka muncul angin ya, dari energi listrik berubah menjadi energi gerak, yaitu berupa dari energi gerak itu ada angin yang dihasilkan gitu, sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah mobil. Nah, mobil ini juga ada proses perubahan energi gitu. Dari bensin ya, kalau mobil kan kita ngisi bensin nih sebelum mobil ini digunakan. Bensin itu energi kimia ya, energi kimia kemudian diproses oleh mesin mobil tersebut berubah menjadi energi kinetik sehingga mobil bisa bergerak atau berjalan. Nah, selanjutnya juga ada setrika listrik. Nah, setrika listrik ini sama seperti kipas ya, pasti ada di rumah gitu ya. Setrika listrik ini mengubah energi dari energi listrik menjadi energi panas. Gitu. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh perubahan energi ya. Selanjutnya kita masuk ke sumber energi. Sumber energi ini terbagi dua. Yang pertama adalah energi terbarukan dan yang kedua adalah energi tak terbarukan. Energi terbarukan itu apa sih? Energi terbarukan itu adalah sumber energi yang bisa kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya air. Ya, maka sekarang air itu banyak digunakan untuk jadi pembangkit listrik tenaga air, karena air bisa kembali dalam waktu yang relatif singkat gitu, kecuali kalau bumi kita tuh sudah sangat rusak gitu ya, sehingga airnya hilang atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi itu untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu. Semoga kita masih bisa memberdayakan air dengan bijak ya, sehingga masih bisa dimanfaatkan terus.
Yang kedua ada angin. Nah, angin juga sama. Angin banyak digunakan untuk membangkit listrik atau PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Dan yang ketiga adalah panas matahari atau panel surya. Nah, ini adalah energi terbarukan yang lagi happening banget nih, banyak banget dimanfaatkan ya, karena relatif setiap hari ya didapatkan dan kemudian bisa dikembangkan sehingga bisa menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah energi tak terbarukan. Nah, energi tak terbarukan ini adalah sumber energi yang butuh waktu sangat lama untuk memperbaharuinya. Kalau kayak tadi ada air, angin, matahari, itu punya siklus yang rutin, yang akan cepat kembali lagi. Tapi kalau energi tak terbarukan ini butuh waktu sangat lama gitu, bahkan puluhan juta tahun untuk mengembalikannya. Apa aja sih contohnya? Yang pertama adalah minyak bumi. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar kilang minyak bumi. Yang kedua adalah batu bara. Nah, batu bara ini sudah mulai ditinggalkan ya, bahkan 3 negara besar di Korea pun sudah mulai mau menarik investasinya dari perusahaan batu bara gitu, karena semakin lama semakin menipis dan dampak dari pengelolaan batu bara ini sangat merusak lingkungan. Nah, selanjutnya adalah uranium, di mana uranium ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi untuk mengembalikan uranium setelah digunakan itu butuh waktu yang sangat lama. Maka kita sebagai umat manusia gitu ya, apalagi sekarang kita berada di abad 21, harus mencari energi alternatif gitu. Karena energi tak terbarukan ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus gitu. Kita harus mencari energi lain untuk dapat bertahan hidup gitu. Maka sekarang banyak dikembangkan ya, ada panel surya, PLTA, PLTU, PLTB, tenaga bayu gitu ya, atau tenaga angin. Dan itu digunakan semuanya agar manusia bisa bertahan hidup gitu. Karena tadi di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya energi. Nah, selain kita mencari energi alternatif untuk tetap bertahan hidup, cara lainnya adalah kita harus menghemat energi gitu. Banyak yang bisa kita lakukan ya, misal menggunakan listrik dengan bijak, kemudian menghemat apalagi ya, ikut berkontribusi ya dalam research untuk mencari energi-energi alternatif dan lain sebagainya gitu. Dan sebagai siswa SMK kita harus ikut berkontribusi menghemat energi untuk bisa agar generasi setelah kita pun juga bisa menikmatinya gitu. Jadi nggak berhenti di generasi kalian aja, nggak berhenti di generasi kita aja, tapi setelah kita pun harapannya tetap bisa hidup nyaman gitu. Jadi kita harus berkontribusi saat ini untuk kehidupan kedepannya tetap nyaman seperti itu. Ya, untuk materi kali ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di YouTube channel saya. Nanti kita bisa berinteraksi di sana. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.